Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 subtema 3 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yaitu pertama, unsur-unsur iklan media cetak. Nah, ini materi yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, campuran homogen dan heterogen, seperti yang kita lihat ya, ada dua ya, homogen dan heterogen. Kemudian yang terakhir adalah seni rupa daerah. Tiga materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan cermati dan simak baik-baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk, langsung saja kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama seperti yang tadi saya sudah utarakan di cover di awal ya, dari video pembelajaran ini. Pertama adalah unsur-unsur iklan media cetak. Materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, menggugah. Nah, ini iklan yang baik adalah iklan yang bisa menggugah penontonnya atau yang melihatnya untuk melakukan sesuatu, tertarik kepada sesuatu, atau mengikuti dari iklan yang ditawarkan atau dia lihat. Kemudian selain itu, iklan pula harus memiliki informatif. Nah, informatif itu berarti informasi yang akan didapatkan ketika orang melihatnya atau membacanya dari iklan yang dia saksikan atau dia lihat dari si penonton. Kemudian bahasa iklan yang lainnya adalah menarik. Nah, ini yang penting nih, yang harus diperhatikan benar-benar di poin yang ketiga, bahwa iklan yang kita buat harus dibikin sedemikian rupa menarik perhatian siapapun yang melihat iklan tersebut, atau siapapun yang bisa selain melihat ya, menonton iklan tersebut. Jadi kalau kita melihatnya berulang-ulang kali, iklan tersebut tidak membosankan. Ini poin yang agak sulit jika kita membuat iklan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ketertarikan bagi si penonton atau yang melihat iklan yang kita buat. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah bahwa kalau kita mau membuat iklan itu harus digunakan mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Jadi iklannya itu poin pentingnya apa yang akan kita tawarkan. Misalkan keunggulan produk, ya udah kita kedepankan bagian dari keunggulan produk tersebut. Untungnya apa ketika kita mau membeli atau mendapatkan iklan tersebut. Nah, 4 hal ini harus kita perhatikan ketika kita membuat iklan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik, sehingga penonton atau yang melihat dan menyaksikan iklan yang kita buat itu dapat merasakan kenikmatan ketika melihat iklan yang kita buat. Nah, inilah bagian dari unsur-unsur iklan yang harus kita cermati ya. Benar-benar harus kita cermati sehingga iklan yang kita buat dapat menarik. Perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Nah, ini ada contoh iklan ya. Kalau kita saksikan atau kita lihat, di mana iklan yang kita akan lihat atau saksikan. Nah, di sini ada buku-buku N atau SBN 2018, di mana bukunya adalah terdiri dari ada 6 buku ya, semuanya berkaitan tentang ujian nasional. Nah, yang pertama adalah di bagian unsur-unsur iklan yang
adalah poin yang terpenting adalah headline. Headline itu kalau kita perhatikan merupakan judul atau kepala tulisan iklan. Headline juga merupakan bagian terpenting dalam iklan media cetak. Fungsinya headline, nah kalau kita perhatikan fungsinya headline itu untuk menarik perhatian awal pembaca. Oleh karena itu judul iklan harus menarik sedemikian rupa. Nah ini headline-nya yang ini nih, buku-buku UN atau SBN 2018. Nah ini headline-nya. Jadi judul iklan disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan dengan ukuran teks lain dalam iklan tersebut. Jadi buku ini, judul ini adalah terkait masalah headline. Jadi fungsinya jelas ya. Sekali lagi saya ulang bahwa headline itu memiliki fungsi untuk menarik perhatian awal si pembaca. Jadi kalau kita lihat di sini banyak ya headline-nya. Nah, ini yang paling penting dalam membuat iklan yang ada di cover buku atau di bagian awal buku. Kemudian selain headline ada juga namanya isi iklan. Nah, isi iklan itu disajikan dalam bentuk gambar produk. Nah, gambar produknya seperti ini, ada gambarnya. Dan biasanya iklan itu ditulis menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada subjudul. Jadi isinya bisa jadi lebih kecil isinya. Kemudian selain dua hal ini, headline atau isi, ada lagi yang namanya sumber iklan. Nah, sumber iklan ini adalah untuk memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Nah, sumbernya dari sini ya. Kalau ini kita perhatikan berarti sumbernya adalah buku Erlangga. Nah, ini adalah sumber iklannya. Kemudian kita lanjutkan adalah ciri-ciri iklan dalam media cetak yang dapat menarik perhatian khalayak. Khalayak itu orang banyak atau yang menyaksikan banyak ya. Yaitu satu, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini penting untuk diperhatikan dalam membuat atau yang mau membuat iklan yang baik. Jadi bahasanya singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai bahasanya bertele-tele ya, atau bahasanya kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang memikat dan memilih daya sugesti. Nah, daya sugesti itu membuat seseorang yang ketika melihat atau menyaksikan iklan tersebut merasa tertarik, langsung bergerak, seolah-olah bergerak di dalam hatinya atau batinnya untuk membeli atau mengikuti apa yang ada pada iklan tersebut. Nah, ini poin yang kedua yang memiliki nilai poin tertentu ketika si pembuat iklannya itu yang memang hebat dalam membuatnya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata konotasi positif. Nah, menggunakan kata-kata yang bermakna positif. Jadi penting juga dalam membuat iklan ketika menggunakan kata-kata yang memiliki arti, maka gunakanlah kata-kata yang memiliki arti yang positif. Yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri iklan dalam media cetak yang dapat menarik perhatian khalayak adalah isinya bersifat objektif. Nah, objektif itu berarti sesuai dengan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Jujur, nah jujur poin yang penting. Isinya apa aja terkait iklan tersebut, singkat, jelas, harus singkat, jelas, dan menarik. Nah, menarik ini sama seperti yang tadi ya. Dimanapun kita, ketika kita mau melihat iklan atau kita menyaksikan iklan yang kita lihat di media cetak, itu tampilannya pasti akan menarik. Dan ketika kita melihatnya, kita tidak bosan ketika mengulangi atau menyaksikan iklan yang kita lihat. Nah, ini poin yang cukup menarik ya, cukup menarik dan susah untuk membuat iklan yang membuat kita tuh jadi menarik kalau jadi penonton. 4 hal ini adalah 4 hal poin yang cukup penting yang harus benar-benar disimak dan dicermati pada si pembuat iklan. Atau kalau kita mau mengomentari
tentang suatu iklan, maka berdasarkan atau bersumber pada 4 hal ini. Jadi ada 4 ciri-ciri iklan dalam media cetak yang dapat menarik perhatian khalayak. Kemudian kita lanjutkan, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, materi ini adalah materi yang kedua dengan muatan pelajaran IPA dengan KD 3.9 dan 4.9. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada materi yang kedua ini yang bersumberkan pada IPA, yaitu campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur. Jadi campuran itu dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu, tergantung si pembuatnya. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Nah, ini adalah kalau kita mau memperhatikan dari campuran itu, kalau kita lihat dari sifat asli zatnya, itu masih tampak. Perhatikan contoh berikut. Nah, ada contohnya ya, kita saksikan ya. Air hangat yang dicampur dengan teh, saring, dan gula pasir kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh dari campuran homogen. Jadi contoh teh manis yang sering kita buat, atau susu ya, atau apalah namanya, itu yang disebut dengan campuran homogen. Nah, ini berdasarkan sesuai dengan pengertian campuran homogen itu sendiri ya, kalau kita lihat contohnya ya. Karena campuran homogen adalah gabungan beberapa zat yang dicampurkan dan zat-zat tersebut terlarut sempurna serta tidak menghasilkan endapan. Nah, di sini karena dia terlalu sempurna dan nggak ada endapan di bagian bawah ya, di bawah dasar gelas, di dalam gelas tidak ada endapan, maka inilah yang disebut dengan campuran homogen. Selain teh manis sebenarnya banyak lagi ya contoh-contoh lain, seperti larutan sirup, kemudian larutan garam, dan ini adalah contoh dari campuran homogen yang bisa kita saksikan, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dengan perhatikan contoh berikut. Nah, kalau tadi adalah contoh campuran homogen, kita akan beralih ke contoh campuran heterogen. Teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh manis. Teh tersebut menjadi dingin dan tampak es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Jadi es batunya tidak bercampur dengan teh, melainkan tetap, kecuali dia ketika sudah mencair ya, mencair keseluruhan, maka dia akan bercampur. Karena seperti yang kita tahu bahwa es itu lama-kelamaan akan mencair. Nah, ketika ada larutan atau ada zat atau unsur-unsur yang dicampurkan tidak bercampur, maka disebut dengan campuran heterogen sesuai dengan definisi dari campuran heterogen. Yang kalau kita mengulang kembali ya, campuran heterogen adalah gabungan beberapa zat yang dicampurkan dan zat-zat tersebut tidak terlalu sempurna sehingga menghasilkan endapan. Di sini memang tidak ada endapan di dalam gelas yang kita lihat ya, tapi ketidaklarutan ini yang es batu dengan airnya itu merupakan contoh dari campuran heterogen. Dan selain ini, selain teh manis yang dicampur dengan es batu, kita juga bisa menyaksikan contoh lain dari campuran heterogen yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah campuran serbuk kopi dengan air. Nah, itu kopi itu selalu menimbulkan endapan di bagian bawah dasar gelas.
kemudian campuran air dengan minyak, atau campuran air dan pasir, atau satu lagi campuran air dan tepung. Nah, hal-hal tadi adalah contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dari campuran heterogen. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya, yaitu dengan materi yang ketiga tentang seni rupa daerah. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.4 dan 4.4, di mana kalau kita perhatikan ini adalah materi yang terakhir di video pembelajaran ini. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah Indonesia. Nah, ini berikut ciri-ciri karya seni rupa daerah antara lain. Jadi kalau ada karya seni rupa itu biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Nah, namanya juga seni rupa daerah, pasti bersifat kedaerahan. Kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Jadi ada latar belakang di suatu daerah tersebut yang membuat seni rupa itu ada atau muncul. Yang pertama di bagian poin yang nomor 2 adalah mengandung simbol-simbol yang bermakna. Kemudian seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, dan kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga di poin C-nya, masih di poin nomor 2, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Ini bagian ciri-ciri yang ada di poin nomor 2 yang karena dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Sedangkan yang poin ketiga, yang terakhir adalah corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dan corak seni tradisional masyarakat setempat. Jadi emang berdasarkan seni rupa daerahnya itu tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik dan geografi suatu daerahnya. Tiga hal ini adalah ciri-ciri karya seni rupa daerah yang bisa kita lihat, yang kita telah saksikan atau sudah saksikan dari seni rupa daerah yang sering kita lihat di buku atau disaksikan di televisi. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua. Jadi karya seni rupa yang kita sering lihat itu ternyata dibedakan menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah fungsi individu. Nah, fungsi individu ini adalah sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Ini adalah contoh dari fungsi karya seni rupa daerah dalam hal fungsi individu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, fungsinya adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini bisa kita rasakan ke kita manakala kita sedang dalam belajar di sekolah. Yang pertama, poin yang pertama di fungsi sosial adalah sebagai media pendidikan. Nah, ini ada unsur media pendidikan, berarti ada unsur pendidikan yang akan diterima atau diajarkan kepada siswa dan siswi. Kemudian yang B dalam fungsi sosialnya adalah sebagai media hiburan. Jadi karya seni rupa yang dihasilkan itu memiliki nilai hiburan buat yang melihat, menyaksikan, atau melihat video. Kemudian yang ketiga dari fungsi sosialnya adalah sebagai media komunikasi. Komunikasi itu berarti antara orang terdahulu dengan orang yang masa kini ya, ketika melihat dari seni rupa daerah yang dia lihat. Jadi orang dahulu tuh bisa kita lihat beraktivitasnya seperti apa ketika menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Yang keempat adalah sebagai media keagamaan. Jadi ada tempat, ada alat, atau ada sesuatu yang memiliki nilai keagamaan buat si pembuatnya. Nah, ini adalah fungsi sosial yang keempat. 4 hal ini adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan karya seni rupa daerah. Kemudian kita lanjutkan.
Berdasarkan jenisnya, karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua. Jadi kalau tadi adalah fungsi, sekarang berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah seni rupa murni. Seni rupa murni ini adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tapi memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung. Jadi dia mengutamakan segi keindahan tapi tidak memperhatikan tanpa memperhatikan fungsinya. Fungsinya buat apa? Pokoknya yang penting keindahan. Kemudian adalah seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni kan tanpa memperhatikan ya fungsinya. Kemudian kalau yang kedua seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Jadi digunakan fungsinya buat apa ini diciptakan atau dibuat. Kemudian setelah memperhatikan fungsinya untuk apa, dia juga memperhatikan dari segi keindahan. Contohnya adalah batik. Nah, batik itu buat apa gunanya? Buat pakaian, maka baru dibuat. Kemudian ukiran kayu juga ketika si pembuatnya melihat gunanya buat apa nih ukiran kayu. Kalau ada manfaatnya baru dibuat. Begitu juga dengan anyaman. Anyaman itu kan sering kita lihat dia mengutamakan fungsi dulu ya. Contohnya adalah anyaman yang paling sering kita lihat adalah ketika kita masuk ke dapur, tampah. Nah ya, contohnya adalah tampah yang kalau ke dapur, yang kalau untuk ibu-ibu membersihkan beras, menggunakan tampah, dan itu merupakan hasil dari anyaman yang dilakukan oleh orang-orang pengrajin yang ada di daerah. Jadi dua hal ini adalah contoh-contoh dari karya seni rupa yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Mudah-mudahan dari sini kita dapat bisa membedakan antara fungsi karya seni dan juga karya seni rupa berdasarkan jenisnya. Demikian ketiga materi pada video pembelajaran ini sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kamu memahami dari video-video atau penjelasan yang saya berikan. Setelah kamu menyaksikan, mencermati, dan menyimak video pembelajaran ini dari awal tadi, materi pertama sampai dengan materi ketiga, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan dari soal latihan berikut, di mana gunanya ketika kamu menjawab soal latihan ini adalah untuk mengukur kemampuan kepemahaman kamu akan materi tersebut. Jawablah sesuai dengan jawaban yang benar dan tepat, di mana kamu dituntut untuk menjawab soal berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, jika kamu kesulitan, silakan mengulang kembali video pembelajarannya. Mudah-mudahan kamu dapat memahami dan menjawab soal berikut dengan jawaban yang benar. Jawablah sesuai dengan kemampuan dan bukan hasil karya orang lain atau menerima bantuan dari orang lain. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini dari pembelajaran 2 subtema 3 di tema 9. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu tentang suatu materi yang tadi saya sudah bahas dan saya sudah jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.